Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun dan kapanpun Anda membuka channel ini. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan berbicara tentang kita yang tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada dua kata kita dalam Kejadian 1:26. Siapakah yang dimaksud kita tersebut? Apakah kita berarti satu atau dua atau tiga? Alias apakah Allah itu satu, esa, tunggal, atau apakah Allah itu dua? Allah Bapa dan Allah Putra? Atau dapat pula Allah itu tiga, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus? Dalam bahasa Indonesia ada kata ganti orang atau pronomina yang meliputi kata ganti orang pertama, orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Orang pertama aku, saya, daku. Jamaknya adalah kami. Orang kedua tunggal, kau, engkau, anda, dikau. Jamaknya kamu, kalian. Orang ketiga tunggal ada dia, ia, beliau. Jamaknya mereka. Lalu di manakah kita? Kita itu misalnya saya dengan istri saya berbicara dengan orang lain dan melibatkan orang lain itu di dalam diri saya dan istri saya, itulah yang namanya kita. Aku dan mitra tutur saya itu adalah kita. Aku, dikau, dan dia, itulah kita. Jadi kita dalam bahasa Indonesia adalah bentuk jamak dari aku dan mitra tuturnya. Bisa dengan dia, bisa dengan kau, bisa dengan kamu, dan bisa pula dengan mereka. Aku dan kau jadi kita. Aku dan kau dan dia adalah kita. Bagi orang Jawa khususnya dan orang Indonesia umumnya, jarang sekali orang Jawa itu menyebut di dalam pembicaraan ataupun dalam tulisan menyebut dirinya aku atau saya. Karena apa? Karena di dalam budaya orang Jawa, kalau menyebut itu aku adalah, itu dianggap orang yang sombong dan tidak santun. Maka di dalam surat menyurat atau di dalam tulis menulis
itu biasanya yang bertanda tangan di bawah ini kami, meskipun yang nulis hanya satu. Demikian pula di bawah hormat kami, meskipun yang menulis hanya satu. Menurut tata bahasa Indonesia salah, tetapi sesuai dengan budaya Jawa itu benar adanya. Setiap bahasa mempunyai sistem dan kearbitrarannya, kebebasannya di dalam menentukan bahasa itu sendiri. Bahasa Jawa tentu saja berbeda dengan bahasa Indonesia sistemnya, berbeda dengan bahasa Cina, berbeda dengan bahasa Arab, berbeda dengan bahasa Inggris dan sebagainya. Mengapa? Karena masing-masing mempunyai sistem dan kebebasan menentukan tanda-tanda dalam berbahasa. Demikian halnya dengan bahasa yang ada di lembah Mesopotamia, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, ada sastra Ibrani, ada sastra Arab, dan ada sastra Yahudi. Masing-masing mempunyai sistemnya. Kalau di Jawa itu tidak boleh menonjolkan keakuannya, maka sastra lama Jawa maupun Indonesia tidak disebutkan siapakah pengarangnya. Ande-ande lumut siapa pengarangnya, tidak, anonim, karena dianggap milik bersama, milik masyarakat. Kalau itu diklaim oleh satu orang itu dianggap sombong. Maksud saya zaman dulu, kalau zaman now itu sudah bebas. Demikian pula dengan sastra Yahudi. Jadi Kejadian 1 ayat 26 ditulis oleh Musa yang berlatar belakang budaya Yahudi. Dalam sastra Yahudi, kata kita bukan berarti jamak 1, 2, 3 atau yang disebut dengan jamak bilangan yang bisa dihitung. Tapi jamak untuk menyebutkan sesuatu yang tidak diketahui. Masih misteri, maka disebut dengan kata kita. Fungsinya apa? Untuk mengagungkan atau memuliakan yang tidak diketahui tadi, yang masih misterius tadi. Nah, bagaimana kita mencoba memahami kata kita di dalam Kejadian 1:26? Kalau Anda membuka YouTube, berbagai macam ulasan tentang kita atau tentang kejadian banyak sekali. Silahkan Anda mempelajari satu persatu. Namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 pandangan. Pandangan yang pertama, kita di situ adalah kita jamak, tetapi Allah mempunyai otoritas sebagai ketunggalan. Artinya apa? Artinya bahwa Allah di situ mempunyai kewenangan untuk menciptakan sesuatu
sesuai dengan kehendaknya dan tidak memerlukan partner siapapun, apakah itu malaikat, apakah itu pesan yang lain, orang yang lain. Jadi Allah yang disebut kita di dalam Kejadian 26 adalah Allah yang mempunyai sifat otonom, tunggal. Tidak diintervensi oleh siapapun. Itu yang pertama, pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, bahwa kita di situ adalah dua orang, percakapan antara Allah dan firman, Allah Bapa dan Allah Putra. Maka disebutkan dengan kita, sehingga pandangan ini menyebutkan bahwa kita dalam Kejadian 1 ayat 26 adalah jamak dualitas. Dualitas antara Allah Bapa dan Allah Putra. Saudara-saudaraku, kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan yang mengatakan bahwa kita di situ adalah jamak yang terdiri dari 3 persona, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi kita itu ditafsirkan sebagai kejamaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pandangan yang keempat tidak setuju dengan pandangan pertama yang Allah otonom, Allah yang dualitas, dan Allah yang trinitas. Mereka menafsirkan tetap jamak, kita adalah jamak, tetapi bukan terdiri dari trinitas, tetapi terdiri dari kejamaan antara Allah Bapa dan para malaikat, yang oleh mereka disebut dengan musyawarah antara Allah dengan malaikat, dan sering disebut sidang ilahi. Saudara-saudaraku, menarik bukan? Mereka semua yang menafsirkan, ada yang berprofesi sebagai pendeta, ada yang ahli bahasa, ada pendeta yang mempunyai talenta kemampuan berbahasa. Banyak sekali mereka berdebat dan mempunyai pandangan masing-masing. Bagaimana dengan kita? Apakah ikut yang pertama, monolitas, kemudian yang dualitas, yang trinitas, atau yang multinitas? Banyak sekali. Secara cerdas, channel Urban itu menguliti ketiga pandangan itu, yang menyebut
otonom, yang menyebut dualitas, yang menyebut sidang ilahi, yang menyebut trinitas. Kemudian Urban Channel itu mencoba menganalisis tiga pandangan itu. Jadi pada dasarnya hanya ada tiga pandangan, yaitu pandangan Allah atau kita itu bersifat otonom, kita yang dualitas, dan kita yang trinitas. Namun Urban Channel tidak mengupas yang dualitas, tetapi yang otonom, yang trinitas, dan yang satu lagi jamak tapi sebagai sidang ilahi. Urban Channel mengatakan bahwa sidang ilahi tidaklah mungkin karena melibatkan malaikat. Kalau melibatkan malaikat di dalam sidang ilahi, apakah manusia itu ciptaan malaikat? Cerdas juga. Sehingga kalau itu kita ditafsirkan sebagai sidang ilahi, itu nonsens menurut Urban Channel. Kemudian kalau itu trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Kudus, Allah Roh Kudus, menurut Urban Channel itu juga tidak pas. Mengapa? Karena trinitas itu atau aliran trinitas itu baru ada sekitar tahun 122 sampai 225 Masehi. Sehingga kalau itu dikatakan sebagai trinitas, maka kuranglah tepat. Saudara-saudaraku, kemudian Urban Channel itu lebih cenderung bahwa kita adalah tunggal, yaitu Allah. Mengapa disebut kita? Karena menurut Urban Channel kita itu merupakan kata di dalam karya sastra Yahudi. Karya sastra Yahudi untuk menyebut sesuatu yang tidak diketahui, masih misterius, maka menggunakan jamak. Fungsinya sama dengan yang dimaksud pandangan pertama yang tunggal tadi, yaitu untuk mengagungkan atau memuliakan yang tidak diketahui. Dengan demikian Urban Channel itu berpandangan bahwa kita di situ adalah jamak yang tunggal, jamak tetapi untuk menyebut sesuatu yang tidak diketahui. Menarik bukan, saudara-saudaraku? Nah, kemudian kita akan mencoba melihat pandangan seorang peneroka bahasa. Peneroka itu perintis, pemula, peneliti awal bahasa, yaitu Dr. Sudaryanto. Dia melihat dari bahasa, yaitu
mengenai diri yang Tritunggal. Diri kita adalah satu. Saya, pikiran saya, emosi saya, khayalan saya yang namanya jiwa. Tetapi saya bisa berbuat baik, tapi bisa pula berbuat jahat. Itulah roh. Saudara-saudaraku, diri saya terdiri dari 3 bagian wadah yang ada di dalam saya. Wadah saya yaitu tubuh. Saya berpikir, saya merasa, dan saya menghayal, itulah jiwa saya. Di dalam kehidupan sehari saya berbuat, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. Perbuatan baik yang saya lakukan itulah dituntun oleh Roh Kudus. Perbuatan saya yang jahat itulah terpengaruh oleh roh jahat atau setan. Mengapa manusia selalu diikuti oleh Roh Kudus dan roh jahat setan? Semenjak kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa, setan selalu mengikuti manusia. Tapi roh Tuhan selalu menuntun kita. Sehingga sebenarnya diri saya terdiri dari 3 elemen. Bukan 3 karakter, 3 elemen, 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Sudaryanto menyatakan bahwa manusia, diri, adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Jadi di dalam ayat Kejadian 1 ayat 26 itu adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia, diri saya, seturut dengan gambar Allah. Apa yang ada di dalam tubuh saya, tuturan atau ucapan saya, dan perbuatan saya yang baik dan buruk, itulah Tritunggal diri saya. Dan sebenarnya di dalam kehidupan apapun, banyak yang terdiri dari 3: lahir, hidup, mati. Ada pagi, ada siang, ada malam. Dan banyak lagi tri yang lain. Saudara-saudaraku, kita lihat apa yang dikatakan oleh Bambang Nursino, bahwa sebenarnya ketritunggalan Allah bukan merupakan tafsir dari manusia, bukan merupakan faham dari manusia, tetapi Allah sendiri yang menyatakan ketritunggalan itu. Hanya istilah Tritunggal itu manusia
yang memberi. Tetapi Allah sudah menyatakan di dalam Kejadian 1-3 itu menyebut Allah yang pertama. Yang kedua adalah Roh yang melayang-layang di air. Dan yang ketiga adalah Firman. Firman Allah. Jadi, saudara-saudaraku, kita di situ adalah kejamaan yang tunggal menurut Bambang Nursino. Ya, karena sudah menyatakan sendiri, itu Allah sudah menyatakan sendiri di ayat 1, Kejadian 1, 2, dan 3 itu merupakan Tritunggal dan itu tidak terbantahkan. Nah, permasalahannya banyak yang menafsirkan bahwa Tritunggal itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus, masing-masing mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Nah, itulah yang kemudian menjadi repot. Kalau tubuh saya bertutur, apakah tuturan saya dengan tubuh saya mempunyai karakter yang berbeda? Apakah tuturan saya dengan perbuatan saya mempunyai karakter yang berbeda? Apakah tubuh, jiwa, dan roh saya yang ada pada diri saya itu terdiri dari persona yang berbeda-beda? Atau hanya satu tetap di dalam tubuh saya? Gampangannya. Jadi sebetulnya saya terdiri dari elemen. Elemen ketiga saya adalah saya. Dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau saya ngomong, ya itulah saya. Kalau saya mempunyai ide, itulah ide saya. Tidak bisa ide saya kemudian menjadi idenya Budi. Atau idenya Pak Ijo. Ya tetap ide saya, wong itu pikiran saya. Jadi saudara-saudaraku, Kejadian 1 ayat 26 yang menyebut kita bisa dikatakan kalau tafsirannya Trinitas adalah seperti pandangan Bambang Nursino atau Dr. Sudaryanto. Itu betul. Jadi kita dalam arti adalah kita yang satu. Bukan kita yang terdiri dari 3 persona. Tapi satu di dalam 3, 3 di dalam 1. Teluning atunggal istilah Jawanya. Ucapan saya adalah diri saya. Perbuatan saya adalah diri saya. Dan tidak terpisahkan. Kalau saya menulis tentang kita ini, tulisan saya adalah pikiran saya, perasaan saya, dan khayalan saya, ekspresi dari jiwa saya, dan tak terpisahkan itu. Kertasnya bisa hilang, bisa ruah, tapi isinya adalah tetap pada diri saya. Saudara-saudara, kita yang berarti adalah penghormatan untuk mengagungkan atau memuliakan adalah sesuatu yang benar dan tidak salah. Tetapi argumentasinya bahwa kita di situ adalah Allah yang otonom satu, itulah yang agak
kurang tepat. Apalagi ada sidang ilahi. Masa penciptaan manusia harus bersidang dulu antara Allah dan malaikat. Lalu citra manusia itu yang ada di dalam malaikat itu bagian mana? Yang tubuh, yang jiwa, atau yang roh? Sulit untuk dipahami dengan akal sehat. Untuk itulah saudara-saudaraku, selalulah belajar untuk menggunakan akal sehat agar saudara mampu memahami dan menerangkan kepada orang lain tentang hal-hal yang berhubungan dengan Alkitab. Jangan takut. Roh Allah akan selalu menuntun kita di dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu berbuat yang baik dan benar. Salam, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.